Selamat datang kembali di sesi eksplorasi kita. Hari ini kita mau bahas yang seru nih. Bab 6 dari bukunya Scott Dikkers, The Elements of Humor. Judulnya aja udah bikin penasaran. Berada di saat ini. Betul. Sumber kita ya, bab spesifik ini, fokusnya tuh kenapa sih being present, hadir sepenuhnya di momen itu, apalagi sadar gimana orang lain ngelihat kita, itu penting banget biar humornya kena. Oke, jadi misi kita hari ini kita coba bongkar ya rahasia kenapa momen sekarang ini jadi kunci buat bikin orang ketawa. Iya. Dan bab ini langsung ngasih perspektif yang agak beda ya. Biasanya kan disuruh kenal diri sendiri dalam-dalam gitu. Nah, itu dia. Tapi Dikkers ini bilang kuncinya mungkin lebih simpel. Sadari aja gimana Anda kelihatan sama orang lain, detik itu juga. Gimana Anda mengisi ruang saat itu. Menarik. Jadi, daripada pusing mikirin siapa aku sebenarnya gitu ya, mungkin lebih praktis perhatiin aja reaksi orang pas kita ngomong atau masuk ruangan. Wah, ini cara pandang baru sih buat bikin orang ketawa. Yuk, kita gali lebih dalam lagi. Siap. Jadi, bab ini kan mulai dari ide yang kayaknya udah umum ya. Kalau mau ngelucu ya kudu kenal diri sendiri. Tapi, ini kan rumit banget ya. Banget. Di buku ini aja dikutip tuh, Steve Martin, komedian hebat aja bilang, siapa sih yang benar-benar tahu siapa diri mereka? Kayak, ya udahlah ya. Nah, bab 6 ini kayaknya nawarin jalan lain nih. Persis. Ini kayak semacam jalan pintas yang praktis gitu. Buat siapa aja yang pengen pakai humor. Daripada nyasar nyari jati diri, fokusnya dibalik keluar. Gimana orang lain mempersepsikan Anda sekarang ini? Oke, Sifat apa sih yang secara instan nempel ke Anda di mata mereka? Penampilan, cara ngomong, bikin Anda kayak cocok sama arketipe karakter tertentu nggak? arketipe karakter, maksudnya gimana tuh? Iya, pola dasar karakter yang gampang dikenalin penonton. Kayak si polos, si sinis, si sok tahu, si antusias, gitu-gitulah. Nanti ini dibahas lebih lengkap di bab 10 katanya. Intinya, paham persepsi orang lain itu langkah awalnya. Ah, oke. Jadi kayak pakai cermin sosial gitu ya, buat ngebentuk persona humor kita. Bukan berarti jadi fake, tapi lebih ke paham modal kita di mata orang lain itu apa. Betul. Ini jadi ingat ide di bab ini juga. Kalau si pembawa pesan itu bisa ngubah makna pesannya. Kayak prinsip ketidakpastian Heisenberg, tapi versi komedi gitu ya. Bisa dibilang gitu, lelucon yang sama persis diucapin orang beda, rasanya bisa beda banget. Bisa jadi lucu banget, bisa jadi garing. Karakter yang kebaca sama audiens itu jadi filternya. Oke. Nah, salah satu fondasi penting dari karakter humoris yang efektif ini, yang diulang-ulang di bab ini, itu soal kepercayaan diri. Nah, itu dia, kepercayaan diri. Ini sering banget disebut. Bab ini malah bilang, kalau pede itu bisa bikin hampir apa aja jadi lucu. Wah, kedengarannya kayak sakti banget ya. Kenapa sih efeknya bisa segede itu buat humor? Gini, kepercayaan diri itu kayak ngirim sinyal kuat ke penonton. Sinyal kalau, gue pegang kendali nih, gue tahu apa yang gue lakuin, dan gue nyaman sama diri gue, bahkan pas lagi ngelakuin hal aneh atau konyol. Ini bikin penonton juga jadi ngerasa aman buat ikutan santai dan ketawa. Nah, poin pentingnya yang ditekankan di sini, PD itu bukan bakat lahir atau sesuatu yang ditunggu datangnya, tapi bisa dipilih dan dipraktekkan. Konsep fake it till you make it, pura-pura sampai bisa, itu relevan banget. Tapi soal memalsukan pede ini, apa nggak riskan kelihatan sombong atau malah nggak asli gitu? Gimana caranya biar pas? Pertanyaan bagus tuh. Kuncinya bukan di palsu dalam arti nipu ya, tapi lebih ke mengakses dan memproyeksikan kondisi PD secara sadar. Walaupun mungkin di dalam hati belum 100% gitu. Oh, oke. Bab ini nyaranin teknik yang fisik banget. Coba ingat lagi momen pas Anda pernah ngerasa pede banget. Gimana rasanya di badan? Posturnya gimana? Tegak? Santai tapi kokoh? Kepala gimana? Napasnya? Suaranya? Iya. Sekarang, dan itu bisa ngaruh ke perasaan di dalam. Bukan jadi orang lain, tapi ngakses versi terbaik diri sendiri. Ini menarik loh buat dicoba. Coba deh, Anda luangkan waktu sebentar. Ingat satu momen pas Anda ngerasa paling oke, paling pede, rasain lagi badannya gimana waktu itu. Terus, coba pakai postur dan perasaan itu pas nanti mau cerita lucu, atau ngelontarin celetukan, kayak ngaktifin mode pede gitu lah. Nah,
Ngomongin kondisi internal, selain pede, bab ini juga nyorot soal mood atau suasana hati si humorisnya. Jadi ini bukan cuma soal kelihatan pede, tapi juga soal ngerasain energi yang pas gitu ya. Ngaruh banget. Mood Anda itu kayak virus emosional, nular banget ke penonton. Kalau bawaannya positif, semangat, ceria, kelihatan seneng beneran, itu bikin suasana jadi enak. Penonton lebih gampang ketawa. Iya, kerasa ya. Mereka ngerasain Anda enjoy di momen itu, jadi mereka ikutan enjoy. Sebaliknya, kalau bawain energi negatif, benci, pahit, frustrasi, nyindir-nyindir nggak jelas, penonton bakal ngerasain dan kayak otomatis nutup diri. Humor susah tumbuh di suasana negatif gitu. Ini menarik, tapi tadi kan sempat disinggung soal ngakuin gugup. Itu nggak agak bentrok ya sama ide harus pede dan mood positif? Nggak selalu kok. Bab ini nyebutnya kejujuran radikal. Dan itu bisa jadi alat ampuh kalau pas makainya. Ngakuin sedikit gugup di awal, wah jujur agak deg-degan nih cerita di depan banyak orang, itu malah bikin Anda kelihatan manusiawi. Oh gitu ya? Iya, nunjukin kerentanan yang relatable, bukan kelemahan. Anehnya, ngakuin sedikit nggak nyaman itu, seringkali malah bikin Anda dan penonton lebih rileks. Kayak ngeluarin beban di awal. Kuncinya jujur sesaat yang turus, bukan ngeluh terus-terusan atau jadi negatif. Terus ada teknik yang, wah ini keren banget sih menurut saya di bab ini. Bermain datar atau playing it straight. Contoh klasiknya kan Leslie Nielsen di film Airplane. Itu, ngomong dialog absurd banget tapi mukanya lurus aja kayak normal. Ah, itu dia. Itu puncak kontrol mood buat efek komedi. Teknik ini berhasil karena bikin kontras yang kuat antara apa yang diomongin yang jelas lucu atau aneh sama cara nyampeinnya, yang datar, serius, atau polos. Iya, benar. Si humorisnya kayak pakai topeng karakter yang nggak sadar kalau omongannya itu lucu. Ini ngundang penonton buat masuk ke permainan, mikir, ini orang serius apa gimana sih? Nah, tegangan antara isi sama cara penyampaian itu yang sering bikin ketawa meledak. Bukan berarti si humorisnya ngerasa datar ya, tapi dia sadar milih nampilin ekspresi itu sebagai bagian dari komedinya. Oke. Jadi kita udah bahas soal ngelola diri sendiri nih. Persepsi, pede, mood. Tapi humor kan interaksi ya. Gimana caranya kita ngebaca dan ngerespon mood penonton. Ini kan bagian penting banget dari berada di saat ini kan. Tentu saja. Ini aspek yang paling interaktif dan dinamis dari berada di saat ini. Kemampuan ngebaca ruangan, nilai mood kolektif penonton itu krusial banget. Mereka lagi bisa nerima humor nggak? Waktunya pas nggak? Bener juga. Maksain lelucon pas orang lagi tegang, sedih, atau buru-buru, ya biasanya mental. Peka sama momen itu kuncinya. Selain cuma ngebaca, bisa nggak sih kita aktif ngaruhin mood penonton biar lebih enak buat nerima humor? Bisa ya, sampai batas tertentu. Caranya dengan nyiapin panggung secara sadar. Perhatiin konteks besarnya. Abis ada kejadian apa sebelum Anda ngomong? Ada energi gimana di ruangan? Lihat gerak-gerik orang gimana? Lingkungan fisiknya gimana? Oke. Bisa nggak mulai dengan sesuatu yang ringan dulu buat nyairin suasana? Ini mirip kayak kita ngerasain kapan waktu yang pas buat ngobrolin hal penting lain. Perlu kecerdasan sosial, perlu adaptasi, harus peka sama arus energi di ruangan itu. Dan disinilah konsep bukti sosial atau social proof masuk ya. Kayak efek suara ketawa di sitkom itu seolah-olah ngasih izin buat kita ikutan ketawa. Persis, itu contoh paling jelas. Ketawa itu nular. Secara psikologis, kita kan cenderung ngelihat reaksi orang lain buat mastiin reaksi kita sendiri. Iya. Dalam konteks war langsung, kalau beberapa orang udah mulai ketawa atau kelihatan nikmatin, ini ngasih sinyal ke yang lain, oh ini emang lucu, oke nih boleh ketawa sekarang. Makanya bab ini nyaranin buat fokus ke mereka yang responnya positif. Energi mereka bisa narik yang lain, jangan terlalu pusing sama 1-2 orang yang mungkin lagi nggak nyambung aja. Kalau gitu punya reputasi sebagai orang lucu sebelumnya, itu kayak bawa bukti sosial instan dong ya? Bikin kerjaan lebih gampang? Ngebantu banget. Reputasi itu sendiri udah bikin konteks awal yang positif. Orang datang udah ngarep bakal dihibur. Mereka udah siap ketawa, lebih nerima, lebih mungkin nangkep humornya. Contoh Amy Schumer di buku ini, cuma nyapa di telepon bisnis aja udah diketawain. Itu contoh ekstrim, tapi nunjukin gimana reputasi ngebentuk ekspektasi penonton. Jadi, kalau kita gabungin semua ini, gimana kita dilihat, PD kita, mood penonton, bukti sosial, reputasi kita, semuanya mengerucut ke satu kata kunci gede yang disebut bab ini sebagai konteks. Seberapa penting sih konteks ini sebenarnya?
Wah, bab ini tegas banget. Konteks adalah segalanya. Konteks itu kayak wadah besar yang nampung semua elemen tadi plus faktor luar kayak latar fisik dan sosialnya. Humor yang sama persis bakal diterima beda banget di panggung komedi dibanding di rapat direksi atau di KRL pas jam sibuk. Beda banget pasti rasanya. Konteks ngebentuk ekspektasi, nentuin batasan apa yang pantas, dan ujung-ujungnya ngaruh ke lucu nggaknya sesuatu. Ada contoh yang lumayan bikin kaget sih di bab ini soal konteks. Yaitu potensi humor di acara pemakaman loh. Bukannya itu tempat paling nggak pas ya buat humor? Secara intuisi emang gitu rasanya. Tapi kalau kita lihat dari kacamata konteks dan pelepasan ketegangan yang dibahas bab ini, alasannya jadi lebih masuk akal. Di situasi yang sangat formal, sedih, penuh tekanan emosi kayak pemakaman, sering banget ada banyak ketawa yang tertahan. Oh, iya juga ya. Orang ngerasa harus jaga sikap, tapi secara emosi mereka tegang banget. Ketawa bisa jadi katarsis, pelepasan yang dibutuhin banget. Jadi, dalam konteks ini, penonton secara aneh malah bisa jadi sangat siap buat ketawa sama sesuatu yang ringan dan pas, kayak sumbu kering nunggu api. Tentu, humornya harus hati-hati banget ya, observatif, menghormati suasana, bukan yang kasar. Tapi potensi humor justru bisa muncul karena konteks tegangnya itu. Luar biasa ya. Gimana satu konsep berada di saat ini bisa dibedah jadi sedalam ini? Coba kita tarik intisari utamanya deh dari bab 6 ini, biar gampang diingat dan diterapin. Oke, mari kita rangkum ya. Inti dari bab 6 ini tuh, pertama, humor yang efektif seringnya mulai dari sadar gimana orang lain ngelihat Anda, pakai itu buat dasar karakter humoris Anda. Kedua, kepercayaan diri itu pilihan performatif yang bisa dilatih bukan cuma perasaan, akses sensasi fisiknya. Sip. Ketiga, kelola mood Anda secara sadar. Pancarkan energi positif, atau pakai kekeringan, playing it straight sebagai teknik. Keempat, baca mood penonton dan manfaatin efek nular dari bukti sosial. Kelima, dan ini yang nyatuin semua, kuasai konteks. Pahami gimana semua elemen internal dan eksternal nyampur di momen itu. Konteks itu raja. Dan kenapa ini semua penting buat Anda yang lagi dengerin? Poin utamanya, jadi lucu itu ternyata bukan cuma soal jago bikin kalimat cerdas. Ini skill yang nyambung banget sama kecerdasan sosial dan emosional. Betul sekali. Ini soal kemampuan buat hadir penuh di satu momen, ngebaca dinamika sosial, dan secara sadar ngelola cara Anda berinteraksi sama orang lain. Ini soal koneksi ya. Tepat. Bab ini ngangkat humor jadi semacam praktek kesadaran, sadar diri, sadar lingkungan sosial, sadar sama momen itu sendiri. Ini skill yang bisa diasah, bukan cuma bakat lahir. Wah, banyak banget ya lapisannya yang bisa digali cuma dari satu bab soal berada di saat ini. Ini benar-benar ngubah cara pandang soal apa sih yang bikin sesuatu jadi lucu. Memang, Beakers ini berhasil nyambungin elemen humor yang kayaknya teknis sama aspek psikologis dan sosial yang lebih dalam. Menekankan pentingnya kehadiran penuh itu tadi. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang yang muncul dari obrolan kita soal bab 6 ini. Bab ini kan nekenin banget ya soal pakai persepsi orang lain sebagai jalan pintas nemuin persona humor. Pertanyaannya, sejauh mana sih keaslian diri Anda yang lebih dalam, bagian-bagian yang mungkin nggak langsung kelihatan atau malah agak aneh buat orang lain, itu berperan buat ngebentuk suara humor yang benar-benar unik dan tahan lama? Menarik tuh. Ada resiko nggak sih kalau kita terlalu fokus sama apa kata orang, itu malah ngebatasin kita nemuin humor yang paling otentik dari diri kita sendiri? Sesuatu yang menarik buat Anda eksplorasi lebih lanjut mungkin.